Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anazia Nasution. Di sini saya akan menceritakan ulang buku yang saya baca, yaitu Atomic Habits karya James Clear. Buku Atomic Habits ini membahas tentang bagaimana sih kebiasaan kecil dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Alasan saya memilih buku ini karena saya merasa topik ini sangat relevan dengan kehidupan saya, terutama sebagai mahasiswa. Kita seringkali memiliki banyak tujuan seperti ingin belajar, ingin lebih produktif, atau ingin merubah diri menjadi lebih baik. Tetapi seringkali kita tidak konsisten dalam menjalankan hal-hal tersebut. Melalui buku ini, saya memahami bagaimana sih cara membangun kebiasaan baik secara perlahan tetapi tetap konsisten. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kembali apa yang saya dapatkan dari buku Atomic Habits dari bagian awal sampai sekitar halaman 148, yaitu sampai pada pembahasan hukum kedua dalam membentuk kebiasaan. Jadi yang saya pahami dari buku Atomic Habits ini, sebenarnya ya buku Atomic Habits ini bukan seperti novel, melainkan tentang penjelasan gimana kebiasaan itu terbentuk dan gimana cara kita mengubahnya. Di bagian awal, penulis menjelaskan kalau perubahan besar itu sebenarnya tidak datang secara tiba-tiba. Justru perubahan itu berasal dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Kebiasaan kecil inilah disebut dengan Atomic Habits. Nah, salah satu konsep yang paling saya ingat nih di dalam buku ini adalah konsep yang jadi 1% lebih baik setiap harinya. Maksudnya kita nggak perlu langsung berubah besar-besaran, cukup berubah sedikit saja tapi dilakukan secara terus-menerus. Lama-lama hasilnya bakal kelihatan. Contohnya, misal kita kayak belajar. Kalau kita belajar sedikit demi sedikit setiap hari, walaupun cuma 10-15 menit, mungkin awalnya nggak terasa. Tapi kalau dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara konsisten, pasti kita bakal menjadi lebih paham materi yang kita pelajari itu. Tapi di sini penulis juga bilang, biasanya hasil dari kebiasaan itu nggak langsung kelihatan. Kita sering merasa kayak, kok nggak ada perubahan ya? Kok stuck ya? Kok hidup aku gini-gini aja? Kok belum ada perubahan? Nah, ini wajar sekali teman-teman. Ini disebut sebagai plateau of latent potential. Padahal sebenarnya yaitu kondisi di mana kita merasa stuck. Padahal sebenarnya kita masih dalam proses. Penulis juga ngasih contoh nih, seperti tukang batu yang mukul batu berkali-kali. Tapi batu itu pecah di pukulan ke 101. Jadi sebenarnya bukan pukulan terakhir yang bikin pecah, tapi semua pukulan sebelumnya juga berpengaruh. Contohnya di kehidupan kita, seperti olahraga. Awalnya mungkin berat badan kita tuh belum berubah, tapi kalau rutin kita lakukan seperti jalan pagi, jogging, pasti lama-lama hasilnya juga kelihatan. Selain itu, penulis juga menjelaskan perbedaan antara sasaran dan sistem. Banyak orang yang hanya fokus pada target, misalnya kita ingin turun 10 kg atau ingin mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi sebenarnya target hanya memberi arah. Yang lebih penting adalah sistem atau kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, daripada hanya fokus kita itu ingin turun 10 kg, kita bisa fokus pada sistemnya, seperti berjalan kaki 15 menit atau menjaga pola makan. Dengan menjalankan sistem tersebut, hasil akan mengikuti dengan sendirinya. Dari penjelasan ini, saya memahami bahwa tujuan saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Selain itu, penulis juga menjelaskan konsep tentang identity based habits, yaitu kebiasaan yang dibangun berdasarkan identitas diri. Artinya, kita tidak hanya fokus pada apa yang ingin kita capai, tetapi kita mulai membentuk diri kita menjadi orang seperti apa. Misalnya, daripada hanya ingin nilai bagus atau mendapatkan poin-poin di tempat kuliah kita mulai melihat diri kita sebagai orang yang rajin belajar. Dengan begitu, kebiasaan belajar akan terasa lebih alami karena sudah menjadi bagian dari diri kita. Setelah menjelaskan dasar-dasar tersebut, penulis mulai membahas cara membangun kebiasaan. Di kaidah pertama, penulis itu
menjelaskan tentang menjadikannya terlihat. Artinya kebiasaan akan lebih mudah dilakukan jika pemicunya terlihat lebih jelas. Salah satu caranya adalah membuat rencana yang spesifik. Misal, saya akan belajar jam 8 malam di kamar. Selain itu ada juga teknik habit stacking, yaitu menempelkan kebiasaan baru pada kebiasaan lama. Contohnya, setelah makan malam, saya harus membaca buku. Penulis juga menekankan pentingnya lingkungan. Misalnya, jika kita ingin membaca, kita harus meletakkan buku di tempat yang mudah terlihat. Jadi pikiran kita langsung, oh iya, aku belum membaca nih, aku harus membaca, agar kita lebih terdorong untuk melakukannya. Selanjutnya ada kaidah kedua yang menjadikannya menarik. Bagian ini dijelaskan bahwa manusia cenderung melakukan sesuatu yang terasa menyenangkan. Salah satu cara yang kita gunakan adalah templation bundling, yaitu menggabungkan kegiatan yang harus kita lakukan dengan kegiatan yang kita suka. Misal kita hanya menonton film saat sedang olahraga, sehingga olahraga terasa lebih menyenangkan. Selain itu, penulis juga menjelaskan bahwa lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap kebiasaan kita. Kita cenderung mengikuti kebiasaan orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita kagumi. Setelah membaca bagian ini, saya menyadari bahwa selama ini kita sering ingin hasil yang cepat, tetapi tidak sabar dalam menjalani prosesnya. Buku ini mengajarkan kita bahwa perubahan tidak harus dimulai dari hal yang besar, tetapi dari kebiasaan yang kecil yang kita lakukan setiap hari. Saya juga memahami bahwa untuk membangun kebiasaan, kita tidak hanya membutuhkan motivasi, tetapi juga membutuhkan sistem dan lingkungan yang mendukung. Mungkin itu aja cerita ulang saya tentang buku Atomic Habits dari halaman 1 sampai 148. Saya merasa buku ini memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana cara kita memperbaiki diri secara perlahan melalui kebiasaan kecil. Nah, ada nih satu kayak yang paling membuat saya terkesan di bagian buku ini, yang tentang tukang batu mengayunkan martil ke sebongkah batu cadas, namun pada hantaman ke-101 batu itu baru terbelah. Menurut saya contoh ini sangat sederhana tetapi yang sangat bermakna. Dari sini saya memahami bahwa keberhasilan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dari usaha kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Contohnya seperti belajar sedikit setiap hari. Meskipun awalnya tidak terlihat hasilnya, tetapi jika kita lakukan secara konsisten, lama-kelamaan akan memberikan perubahan. Bagian ini terkesan bagi saya karena mengajarkan untuk tidak mudah menyerah meskipun hasil belum terlihat. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan ulang tentang Atomic Habits karya James Clear. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.